Ring mulai rekam. Oke, kita mulai diskusi malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama gitu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Yeni sebagai notulensi. Kemudian ya kita sudah sama-sama baca tadi tugasnya. Soal kasusnya integritas yang terhempas, judul artikelnya ya. Kemudian ada 2 kisah itu, ada 2 kisah, kemudian juga ada 2 pertanyaan. Nah, coba ini kisahnya kan simple ya. Coba tes dulu. Salah satu siapa yang mau menceritakan kisah yang pertama yang dicegat lelaki tak dikenal. Coba nanti penanggapannya kurang lebih sama semua atau ada yang berbeda gitu. Ya, yang mau menceritakan kisah yang pertama, monggo. Pak Ari lagi, ayo ceritakan. Iya Pak. Bentar Pak. Ini ya, bercerita dulu ya, membaca gitu ya. Iya, maksudnya biar kita tes hasil penangkapan kita itu nanti sendiri sama atau enggak gitu. Yang mana Pak? Dicegat lelaki ya? Yang kisah satu ya, dicegat lelaki. Mending share aja Pak. Share baca bareng-bareng aja. Oh, ya ini semua belum baca tadi. Akhirnya sudah baca terus sudah nangkep. Sudah Pak. Udah. Ya sudah Pak, tapi Pak Ari belum baca kayaknya. Ini menceritakan dengan kalimatnya sendiri atau membaca ceritanya, Pak? Maksudnya gitu Pak. Ini menceritakan dengan kalimatnya sendiri atau Saya baru baca tugasnya saja ini. Dan kalimatnya sendiri mungkin. Gimana, ulangi pertanyaannya satu-satu. mungkin lebih bagusnya kalau kan tadi sudah pada membaca, dan sekarang menceritakan dengan kalimatnya sendiri sepemahaman dia membaca tadi. Nah iya. Maksudnya itu Jadi kalau mau masing-masing semuanya itu kan memakan waktu. Nah, saya minta salah satu aja coba ceritakan menurut menggunakan kalimatnya sendiri. Nah nanti yang lain itu kira-kira ada Pak Ari dalam menceritakannya ada yang misinterpretasi gitu, misalnya gitu. Jadi yang dimaksud harus tulisan Pak, ini nanti begini. biar bisa dibahas Pak. Nah iya. Makanya ini coba salah satu menceritakan apa yang ditangkapnya dari tulisan itu. Ulang Monggo Pak Ari. Sebelumnya terima kasih teman-teman. Ini saya akan menceritakan kembali atau mengulang kembali dengan kosakata saya, dan nanti mungkin apabila ada yang kurang berkenan atau tidak sepaham, boleh untuk Papa kerja boleh untuk menanggapi. Di dalam cerita ini diceritakan bahwasannya ada seorang motivator atau penceramah yang saat itu dia melakukan ceramah hal-hal yang bisa dikatakan baik, dan sebagaimana kita lihat setelah dia menyelesaikan ceramahnya, dia turun panggung atau selesai mungkin bertemu dengan seseorang. Lalu seseorang itu kan ini kalau jawane sampean mau bareng ngomong apik-apik lah, iki aku butuh uang untuk bla 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 dan lain sebagainya, untuk sampean biaya gitu kan. Jadi
orang itu otomatis perang batin, Pak. Motivator itu otomatis perang batin. Dia memilih kalau dia membantu orang yang meminta tolong itu otomatis honornya si penceramah ini terpakai. Namun bila dia tidak membantu, hal yang ia sampaikan tadi, hal-hal yang dia sampaikan saat ceramah tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan kenyataannya. Kayak Realisasinya enggak ada. Ini untuk cerita yang pertama. Oke. Lalu dia mengambil inisiatif, mengambil jalan, mengambil keputusan bahwa dia membantu orang tersebut, memberikan honornya. Namun di sisi lain, kalau honor itu dikasihkan kepada orang yang meminta tolong tersebut, otomatis dia kan nanti berantem, Pak, sama orang istrinya, Pak. Mana honor ini pergi? Kalau dia juga butuh uang tersebut juga kan. Nah, di situ Pak, di situ dapat dibuktikan bahwa nilai integritas itu ada kaitannya erat dengan nilai tanggung jawab. Nah, buat teman-teman, nilai tanggung jawabnya itu gimana? Saya nggak ketemu. Enggak, yang mau menanggapi nilai tanggung jawabnya itu gimana? Itu saya tak pikir nggak ketemu. Monggo Pak Ahmad Soleh ditanggapi nggih. Kula kersane ngertos. Oke. Menurut saya, Pak, Nggih. dengan motivator memberikan uang Nggih. kepada orang lain tersebut ya, itu salah satu bentuk integritas menurut saya, Pak. Karena dengan apa yang dia bicarakan dan apa yang dia lakukan itu sama, gitu loh. Ya, integritas. Menurut saya itu bentuk terbaik dari integritas adalah tanggung jawab, Pak. Seperti terus bentuk tanggung jawabnya seseorang yang dikatakan memiliki tanggung jawab itu pasti memiliki integritas yang baik. Oke, pertanyaan muncul lagi ya berarti ya. Bentuk tanggung jawabnya gimana? Bentuk tanggung jawabnya karena dia misalkan dia tidak memberikan honornya itu ke lelaki itu dia juga tidak bisa dikatakan tidak bertanggung jawab karena memang bukan tanggung jawabnya. Itu nggak dia ya Pak? Iya, bukan tanggung jawabnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan itu keterkaitan kan. Pertanyaan satu kan dengan mengambil contoh sikap masing-masing aktor di atas, diskusikanlah bagaimana keterkaitan antara tanggung jawab dengan integritas. Jadi pertanyaan itu tadi ya. Kalau misalkan si apa namanya motivator nggak mau ngasih honornya, kan bukan suatu kesalahan juga, nggak bisa dibilang dia berdosa atau salah dia, Pak. Iya, karena memang ya itu bukan tanggung jawabnya gitu loh. Itu hak dia Gimana, setelah menurut dia turun teman-teman ini panggung diskusinya ini gimana, dapat Kak? donor ya. Dapat donor iya. Integritasnya Enggak, ya enggak itu, Pak. Coba saya ya, Pak mau Iya, tak masuk iya. dulu. Sependapat saya gini, sebetulnya kan penceramah itu memang nggak punya tanggung jawab untuk memberikan kepada si lelaki yang nyetet itu tadi kan tanggung jawabnya ke keluarganya, justru tanggung jawab yang paling utamanya itu sebenarnya dikasihkan ke istrinya. Tapi karena beliaunya itu berceramah tentang hal-hal kebaikan, pastinya kan di dalam ceramah itu pasti memberikan kayak berbuat baik sesama orang, misalkan uangnya ada yang minta dikasihkan seperti Pak Ustadz itu loh, otomatis kan apa yang dia berikan kajian itu harus sesuai, iso nyontoni ibaratnya seperti itu. Kalau bahasa familiar kita itu ya tadi ya kemarin sermonik itu ya kan, seandainya Pak penceramah itu tadi pasti cepet buat ngasih ke uang itu, maka si lelaki misterius itu mungkin ya akan beranggapan gini,
Pak Kiai ini beromong kok tidak sesuai dengan apa yang di antara yang diucapkan sama perbarangnya gitu. Mungkin setelah integritasnya tercapai tapi tanggung jawabnya bisa tidak terpenuhi, mungkin kayak gitu. Jadi hubungannya tidak bisa seimbang, tapi ya ada salah satu yang dikorbankan, mungkin seperti itu. Kayak Bu Sri Mulyani kemarin kan juga gitu, integritasnya etika ya, itu kan kayak integritas juga. Keterkaitannya nek pegang ini berarti harus ada yang dikorbankan, mungkin seperti itu. Kalau kasus seperti ini berarti penceramah itu dia mengedepankan yang integritasnya, akhirnya tanggung jawabnya tidak terlaksana. Seperti itu mungkin, jadi nggak bisa balance sejajar. Ya, cukup saya tangkap ya. Saya tangkap berarti tanggung jawab yang dimaksud di sini itu lebih ke tanggung jawab moral atau beban moral ya, karena omongannya itu tadi ya. Keterkaitannya, jadi integritas dengan tanggung jawab itu lebih ke beban moral ya, karena namanya integritas kan kemarin apa sesuai apa sing diomongke karo apa sing dilakoni, sesuai Buatan. sing dilakoni. Nah seperti itu. Oke, diskusinya semacam itu. Terus ini mungkin notulensinya agak bingung cara mencatatnya gimana. Mbak ini udah ada gambaran nanti laporan kita diskusinya itu bentuknya seperti apa? Suaranya putus-putus Pak di saya. Tadi beberapa nggak begitu terdengar. Yang Bu Anissa tadi nggak begitu terdengar. Ya, ini maksudnya Enggak. sebelum diskusi kita lanjutkan panjang lebar kan harus ada gambaran bentuk laporannya nanti kayak gimana. Berarti yang ditangkap Bu A ini tadi pripun Bu? Ya maksudnya yang apa? Tidak terdengarnya di bagian yang mana gitu maksudnya? Ada yang kurang jelasnya. Yang saya tangkap dari Pak Sahal malah lebih jelas. Itu di sini keterkaitan antara tanggung jawab dengan apa namanya integritas. Ini lebih ke tanggung jawab beban moral. Itu. Iya. Nah ini yang maksudnya jenengan bingung nggak ini nanti tulisannya? Iya, menyimpulkan. Iya, menyimpulkan. Mungkin teman-teman bisa bantu apa kira-kira gitu kayak kemarin itu loh. Oh nanti dibuat gini tulisannya, runtutannya seperti ini. Sebelum diskusinya kita lanjut ke pertanyaan 2 ataupun ke kisah yang kedua kan. Kita apa? Saya nambahkan sedikit ini untuk yang jago. Saya senyum itu wah, di layar saya tuh kelihatan sekali. Siap. Ini untuk integritas yang kini kita ambil yang apa? Yang kisah yang pertama. Jadi yang namanya integritas itu apa yang kita katakan itu harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Meskipun itu sulit, bahkan apa itu namanya mengorbankan tanggung jawab kita. Kita sebagai ASN itu harus punya integritas, jelas. Jadi kisah ini laki-laki itu lebih memberatkan orang yang tidak dikenal, karena dalam kisah itu orang itu lebih membutuhkan. Jadi orang itu tidak punya uang, terus anaknya itu mau dioperasi. Sementara si motivator itu menggaungkan atau istilahnya apa itu namanya menggalakkan tagar-tagar yang istilahnya kita harus membantu orang lain, kita harus pokoknya yang kata-kata penuh motivasi. Terus orang tersebut dapat amplop dikasihkan ke orang yang membutuhkan itu. Terus dalam cerita ini juga dia sebagai seorang apa itu namanya suami ya yang punya istri, punya tanggung jawab di rumah. Kata-kata di sini itu untuk menambah kebutuhan. Berarti kalau menambah berarti kan sebelumnya kebutuhannya sudah. Jadi lebih mementingkan kepentingan yang lebih darurat gitu. Orang itu untuk digunakan untuk
membantu orang itu anak yang mau operasi gitu. Jadi integritas orang itu apa yang dimotivatorkan ke orang lain, motivasikan ke orang lain itu diaplikasikan ke dirinya sendiri berupa dia mengasih uang ke orang tersebut yang lebih membutuhkan daripada keadaannya saat ini. Jadi tanggung jawabnya dia lebih mementingkan ke apa itu namanya kata-katanya yang memotivasi gitu. Itu cuma tambahan saya. Jadi maksudnya lebih apa itu namanya lebih mengutamakan apa yang dikatakannya karena itu adalah bentuk integritas dan tanggung jawabnya sebagai seorang motivator gitu. Oke. Ya kan Pak Solikin kan Sip. ya. Berarti kayak tes TKP itu ya Pak, tes kepribadian kita Nah, itu. ini berarti kalau kepribadian kita harus nyontoh Pak Dita. Duh, soalnya itu. Sebenarnya bahan diskusinya ini juga masih banyak ini kalau mau digali bener-bener ya. Kalau misal digali bener-bener dari kisahnya karena sesimpel itu gitu loh. Misal saya lontarkan pertanyaan seperti ini. Siapa motivator itu bagaimana dia bisa sebegitu percayanya? Kan itu tidak dikenal ya. Bisa percaya bahwa oh ini orang emang membutuhkan, emang anaknya sedang butuh di rumah sakit untuk dioperasi. Ini pikiran bukan pikiran maksudnya suudon atau apa bukan ya. Ini saya melontarkan bahan diskusi yang lebih dalam lagi untuk digali. Coba kira-kira apa yang di pikirannya motivator itu tadi? Kok bisa dia misalkan kisahnya dia benar-benar sudah ngasih honornya. Di pikirannya itu apa? Bagaimana dia bisa begitu tiba-tiba oh iya percaya ini emang sangat membutuhkan anaknya mau dirumah, padahal kan nggak dikenal anaknya butuh untuk dirumah. Misalkan emang ada orang yang ngapusi ya, bahasa Jawa nih ngapusi, bohong Pak anak saya mau dioperasi butuh gini-gini, orangnya tapi nggak kita kenal, bagaimana kita bisa percaya? Kalau itu kembali ke pribadi masing-masing Pak. Kalau masalah bohong dan tidak bohong itu kembali masing-masing. Kalau kita berprasangka buruk kepada orang lain, kita tidak akan pernah gerak. Jadi kita niat kita seperti ini saja. Maksudnya ini jawaban dari saya bukan. Integritas dan tanggung jawab kita itu aja. Masuk. Jadi intinya kalau misal ada orang yang membohongi kita, itu masalahnya bukan di kita gitu ya. Kita dibohongi itu. Iya. Kita nggak masalah, yang masalah ya yang bohong gitu ya. Intinya kan kita tidak tahu Pak kalau dibohong. Iya, Pak. Nah, masuk. Jadi lebih Tahu kapusan. Sering. Okay. Masukan boleh nggak Pak dari pertanyaan Pak Sahel tadi? Iya, monggo. Apa ini? Mungkin gini, sang motivator kenapa langsung memilih untuk ngasih amplopnya? Mungkin karena dari yang orang yang ketemu motivator tadi sudah bilang karena Anda yang mengajari hal yang baik dan hal yang buruk. Mungkin karena kata-kata itu juga. Jadi dia beranggapan oh iya nanti ketika aku nggak ngasih berarti aku nggak ngasih contoh yang baik sesuai dengan apa yang saya omongkan tadi. Mungkin seperti itu. Pak Ari. Jos. Oke, ini pertanyaannya kan hanya ada dua ya di tugas ini. Jadi pertanyaan satu Ya, untuk dua. kisah. Pertanyaan satu untuk kisah yang pertama udah bisa terjawab ya. Yes. Terus ini dua pertanyaan ini mau dibuat gimana? Misal pertanyaan Ini yang satu, pertanyaan kita satu disuruh kisah. dua kisah Pak. Jadi Dua yang kisah. pertanyaan pertama itu dua kisah. Oke. Ini baru satu kisah. Oke. Berarti kita mau fokus di pertanyaan atau fokus di kisah ini? Kalau kita fokus di kisah berarti kita langsung ke pertanyaan 2. Enggak, gini, untuk pertanyaan satu itu ada dua kisah. Dengan mengambil contoh sikap masing-masing aktor pada dua kisah di atas, berarti kan yang satu kisah sudah, kita ke kisah yang kedua gitu. Oke. Kita acuannya pertanyaan.
beda lagi. Oke, kisah yang kedua sekarang ya. Kisah yang kedua harus saya yang menceritakan atau ada yang bersedia menceritakan? Monggo Pak Yudi. Monggo lu, Ya, saya persilahkan. Kalau nggak ada ya saya yang cerita ini, nggak apa-apa. Ya. Ya. Ini suaranya putus-putus, Pak. Nggak, jelas. Enggak. Aman, Pak. Jelas lah ini. Jelas. Iya, terima kasih untuk kasus yang kedua itu judulnya tentang dilema honor besar ini, Pak. Ya. Ada tokoh bahwa seorang kartunis yang kerap mengisi di kolom-kolom gambar majalah atau koran. Dahulu sebelum terkenal, tentu saja hidupnya tidak seindah sekarang. Saat masih menggelandang di Jakarta bersama teman-teman kartunis lainnya, hidupnya miris dan tragis. Akar seolah menjadi bagian dalam kamus hidupnya kala itu. Selanjutnya, keadaannya berubah. Surat panggilan dari sebuah majalah menghampirinya. Seperti dia akan kaya raya, majalah terkeluar kartun yang begitu pikirnya. Berbekal utang sana berjanji pengembalian berlipat, dia pun menumpang bus kota menuju kantor redaksi. Tiba di kantor, dia diterima oleh sekretaris redaksi yang segera menyodorinya dengan selembar kwitansi. Waila melotot, matanya menangkap angka yang tertera di sana. Mungkin berbeda dengan dahulu. Ia bergumam, teman-teman sama pengangguran akan ditraktir makan ketoprak sekenyangnya. Sesaat sebelum kwitansi itu ia tanda tangani, sang sekretaris redaksi mengangsurkan majalah yang memuat kartun hasil karyanya. Kartunis kita ini segera membukanya demi mengagumi hasil karyanya sendiri. Dan ternyata betapa terkejut dia saat melihat bahwa telah terjadi kesalahan fatal. Gambar yang dimuat pihak orang lain, tetapi didata atas namanya sendiri. Nah, itu keringat ini segera merembes di sekujur tak terkira. Pikirannya berkenyam. Bila kita ia tanda tangani, berarti ia mencuri rezeki karena sama kartunis yang boleh jadi lebih miskin ketimbang dirinya. Bila ia terceritakan hal sebenarnya kepada redaksi, maka ia tak akan menerima honor besar. Itu artinya ia harus rela pulang jalan kaki dan siap jadi bahan tertawaan teman-temannya. Ia memilih opsi kedua, mempertahankan kewarasan demi menepati integritas sebagai seorang seniman. Dia memilih pulang dengan berjalan Jakarta yang panas dan hampir pingsan lantaran didera rasa lapar dan kelelahan. Begitulah integritas bekerja. Integritas seorang terlihat saat ia diuji oleh sebuah keadaan yang sudah jelas. Hal yang benar dan salah sudah gamblang dalam pikiran. Tinggal yang hati yang memutuskan. Ini sang motivator mengenal tindakannya itu dengan kebanggaan. Itu Pak untuk kasus yang kedua itu seperti itu. Jadi menurut saya itu seorang kartunis itu rela mempertahankan kewarasan demi menempati integritas sebagai seorang seniman. Jadi tidak mau menandatangani karena gambar yang dimuat ternyata karya orang lain. Oke. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Pak Yudi ya. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Nah, mungkin saya apa namanya? Kok analogi ya bisa. Apa istilahnya? Biar lebih bisa dibayangkan gitu ya. Mungkin ceritanya ini anggaplah kartunis itu namanya Pak Ari Wibowo. Pak Ari Wibowo ini jago gambar, jago bikin kartun gitu ya. Ya sering ngepost hasil karyanya di majalah, kadang di koran gitu, tapi dengan bayaran seadanya lah intinya gitu, bayaran seadanya. Jadi hidupnya apa? Ya pas-pasan lah, kurang pas-pasan. Cerita singkatnya ini ya.
Nah, Jangan pas-pasan, Pak. Memang apa bener, Bu. kurang. Nah, kalau Kritis. pas-pasan tuh butuh mobil pas ada uang itu Wah, iya. pas-pasan. Kritis, Agak Bu, lebih kekurangan tepatnya, berarti Bu. ya. Ya, Kurangan itu. gitu. Oke, cerita singkatnya ini saya mau bercerita lebih singkat lagi. Siap. Yeah. Tadi ya Pak Aribo kartunis. Kemudian tiba-tiba Pak Ahmad Soleh telah keluar dari rapat. Tiba-tiba Ahmad Soleh keluar. Iya, kenapa ini Ahmad Soleh ini? Sinyal, Pak. Ya, Sinyal, tiba-tiba Pak Ari Wibowo ini dapat panggilan dari majalah ternama lah, gampangnya gitu ya. Majalah ternama jadi sampai planet, di Jakarta. Dia untuk menuju ke Jakarta untuk menandatangani kontrak itu tadi. Ibaratnya dia mendapatkan tawaran lah. Tawaran menjadi dia bekerja di situ. Bukan bekerja ya, apa namanya. Pokoknya hasil karyanya akan dimuat di majalah itu gitu. Kayak nandatangani kontrak. Bahkan untuk ke Jakarta saja Pak Ari Wibowo ini perlu hutang-hutang. Ya. Bisa dibayangkan betapa kekurangannya gitu. Sampai hutang teman-temannya, jadi teman-temannya ini tahu kalau wah Pak Ari Wibowo mau dapat duit ini, mau ke Jakarta katanya mau bayaran, mau kontrak gitu kan. Itu kan sudah apa namanya? Udah kalau misal nggak jadi tuh kayak jadi malu gitu loh Pak. Paham nggak? Kayak ngerasa mosok gak sido loh wong wis Tensin. teman-temannya wis do ngertine ameh tanda tangan kontrak. Dadi artis no Jakarta kan mulai. Nah, gitu. Ternyata setelah dapat hutangan terus pergi ke Jakarta beneran, ternyata ada kesalahan. Pas mau tanda tangan ternyata hasil karyanya itu bukan hasil karya Pak Ari Wibowo sendiri, tapi dari orang lain yang nggak kenal juga gitu. Kan perang batin itu Pak Ari Wibowo. Waduh, iya Pak. Aduh, baru Jakarta duit utangan. Aduh, gak situ bayaran nih. aduh, racetoy. Apa tak mbet ayo. Perang batinnya seperti itu. Mbet ae rapopo wis karyane wong liya rapopo. Utawa kita mengakui bahwa ini bukan karya saya. Ini dengan karya konsekuensi orang lain. ya. Dengan konsekuensi dia pulang malu otomatis karena tadi taunya kan udah hutang sama teman-temannya kan, diceritakan kan. Hutang teman-temannya otomatis kan mau hutang pasti tahu buat apa gitu kan. Bahkan dia sudah punya bayangan lumayan jauh, wah nanti teman-temanku yang itu saya traktir semua ketoprak gitu ya. Nah, Sudah broadcast ke orang satu kampung bahwa akan menjaga. Ceritanya itu yang menyakitkannya itu kan di situ. Kalau misalkan nggak ada yang tahu, masih ringan lah masalahnya ya Pak Solikin ya. Ini masalahnya karena banyak yang tahu, teman-temannya di kampung bahkan itu sudah mengira bahwa ini bakal dapat bayaran gede nih gitu. Seperti itu ya kira-kira ya. Enggak ada yang menangkapnya dengan mungkin yang saya ceritakan ini nggak sesuai gitu loh. Memang seperti itu Pak. Memang seperti itu ya. Oke. Nah, masuk lagi ke pertanyaan berarti ini. Ayo, silahkan mengemukakan pendapatnya. Gimana nih masuk ke pertanyaan? Dengan mengambil contoh sikap aktor tadi, coba keterkaitannya apa? Tanggung jawab dengan integritas, keterkaitannya apa? Mungkin kayak Pak. Ya, monggo Bu Yeni. Dari kisah yang kedua ini, di 5 honor besar tadi, itu keterkaitan antara integritas dan tanggung jawab itu terletak pada dia seorang kartunis tadi itu kan akhirnya menolak honor yang diberikan, padahal honornya itu lumayan, sedangkan dia sangat membutuhkan uang itu sebenarnya. Tapi karena dia menyadari bahwa hasil karya yang dimaksud oleh redaksi yang akan diberikan honor itu
bukan hasil karyanya, dia memutuskan untuk tidak memilih, tidak mengambil uang itu atau honor yang akan diberikan. Padahal dia sudah di kampung itu sudah bilang sama teman-temannya bahwa dia akan menerima honor dan akan menyatakan untuk memberikan istilahnya memberikan traktiran seperti itu teman-temannya, dan sudah meminjam uang untuk berangkat ke Jakarta, dan tentunya kan uang yang dipinjam itu kan harus dikembalikan. Nah, berharap dengan honor yang diberikan nanti itu bisa untuk mengembalikan uang yang dipinjam, tapi akhirnya tidak menerima honor itu. Nah, itu menurut saya sudah menunjukkan integritas yang tinggi karena dia sudah jujur bahwa itu bukan karyanya dan tidak mengambil honor itu. Nah, bentuk tanggung jawabnya dia sudah tanggung jawab dengan konsekuensi yang akan dia ambil ketika dia pulang tidak membawa honor itu kan itu sudah bentuk tanggung jawab. Menurut saya seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain mau menambahkan. Terus kaitannya juga, keterkaitan antara tanggung jawab dengan integritasnya itu dijawab dengan apa ya? Coba saya masuk ya Pak ya. Monggo. Ini kayaknya dua tokoh ini nih punya kaitan yang beda. Kalau yang pertama tadi kan integritasnya tercapai tapi tanggung jawabnya agak kurang. Yang di tokoh kedua ini kayaknya dua-duanya itu bisa selaras, balance. Jadi integritasnya terpenuhi, tanggung jawabnya Bapak kartunis ini juga kayaknya bisa masuk, jadi nggak ada yang dikorbankan salah satu. Betul nggak? Tanggung jawabnya kan di kartunis ini kan dia berani integritasnya ya, yang berani jujur itu bentuk integritas ya. Iya. Nah, tanggung jawabnya berarti tanggung jawab ke dirinya dan teman-teman yang di rumah itu kan, dia tetap berani pulang dan merasa bangga kalau dia ada kata-kata tadi loh, bangga. Oh ini motivator mengenang tindakannya itu dengan penuh kebanggaan. Jadi kayaknya kok bisa sejalan antara, biasanya kan kayak gitu, ada salah satu yang dikorbankan, tak bisa sama yang pertama tadi integritasnya masuk tapi tanggung jawabnya kurang dipenuhi yang keluarga, tapi ya bukan moralnya, tapi di sudut pandang yang keluarga bukan yang moral. Terus yang tokoh kedua ini kayaknya sejalan, bisa integritasnya ditanggung jawabnya juga jalan, enggak dibandingkan salah satu, kayaknya kok gitu. Oke Bu Anissa, terima kasih. Jadi yang saya tangkap dari Bu Anissa, intinya ya sebenarnya tidak ada yang dikorbankan ya, yang dikorbankan ya dia menerima tanggung jawab itu tadi ya. Dia lebih ke konsekuensi. Mengambil konsekuensi itu udah bentuk tanggung jawab ya. Udah. Maaf Pak nggih. Ini nek saya nih. Ini menurut saya nggih. Iya, monggo. Ini Pak, ini untuk memang untuk kedua cerita ini berbeda Pak. Cerita pertama itu lebih mengedepankan yang tanggung jawab. Kenapa? Karena seorang penceramah harus mempertanggungjawabkan ceramahnya dengan langsung tadi perang beban mental tadi yang diminta uangnya, padahal uangnya bla 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 itu, padahal uangnya mau kepakai sekali dan lain sebagainya. Lalu untuk untuk cerita yang kedua ini lebih menekankan sisi integritasnya. Karena apa? Karena seorang kartunis ini tahu bahwa memang kalau ini bukan hasil karyanya. Dan dia jujur, dia punya integritas, mengakui, dan dia mundur lebih memilih, mengakui kalau itu bukan miliknya.
Itu Pak, kalau saya ya. Maaf nih. Izin masuk deh. Oke, monggo Bu. Ya. Kalau menurut saya yang kisah kedua yang dilema tentang honor besar yang tadi, untuk nilai integritasnya itu si kartunis ini tetap menjaga kualitas atau mutunya. Hal ini dibuktikan dengan bahwa dia itu berkata jujur tadi yang sudah disebutkan di depan, berani mengatakan jujur bahwa itu bukan karyanya. Lalu bentuk tanggung jawabnya yang sama-sama kita tahu bahwa segala konsekuensi yang dia ambil berarti itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab, seperti dia pulang ke kampung atau bertemu dengan teman-temannya pasti ditertawakan, kita sudah Tanggung jawab. masuk resiko juga ya, tanggung jawabnya juga. Kemudian yang di sini yang kita garis bawahi, kalau integritasnya itu kan dia sudah berkata jujur, dia tetap mempertahankan mutu dan dia sebagai seorang kartunis dan tidak mengkhianati dirinya sendiri, bahkan tidak mengkhianati temannya. Kalau menurut saya yang kisah dua itu seperti itu, sama seperti Bu Anis tadi, di sini antara tanggung jawab dan integritasnya itu balance, jadi semuanya tercapai. Dan menurut saya yang kedua, kisah kedua ini lebih menonjol sekali bentuk integritas dan tanggung jawabnya, meskipun yang kisah satu tadi juga integritasnya juga sama, tetap mempertahankan dan mempertahankan kualitas apa yang beliau bicarakan di depan khalayak umum, tetap beliau kan dengan tindakan langsung, memberikan istilahnya contoh yang langsung kepada masyarakat. Menurut saya ini untuk kisah yang kedua ini integritasnya itu tercapai karena beliau itu berkata jujur dan juga tetap jaga mutu dan kualitas sebagai seorang kartunis. Lalu bentuk tanggung jawabnya, dia rela ditertawakan oleh temannya, dia rela pulang dengan kondisi lapar dan panasnya kota Jakarta pada saat itu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Eti. Oke, masuk. Jos, sudah ini komplit. Kalau saya nambahin sedikit. Itu ibaratnya kalau yang kisah satu, misalkan sang motivator itu mengingkari rasa integritas ataupun tanggung jawabnya, misal dia mengingkari integritasnya itu masih ada ibaratnya saksinya itu ya, yang laki-laki tak dikenal itu yang menyaksikan, oh berarti orang ini nggak punya integritas, nggak itu ya, semacam itu ya. Tapi kalau yang kisah kedua, misal dia mengingkari integritasnya, itu nggak ada yang tahu loh. Lebih menonjol ini ya Pak. Paham nggak maksud saya? Ya, kalau yang misal yang kisah kedua itu misal orangnya mengakui saja, oh iya ini emang karya saya, oke tanda tangan, itu kan nggak ada yang tahu, selesai ya. Itu aja sedikit tambahan dari saya. Ya Pak, sip. Oke, terus udah pertanyaan satu sudah, sekarang masuk ke pertanyaan 2. Saya menambahkan sedikit Pak Ari Wibowo. Iya, monggo. Yang kedua ini kayaknya kurang sedikit mengganjal ini. Jadi yang kisah kedua, integritas selain apa yang dikatakan dengan apa yang direalisasikan dengan perbuatan itu selaras, juga harus menggunakan hati nurani, Pak. Jadi ada hubungannya juga dengan hati nurani dan iman seseorang. Kalau yang kedua ini, kalau dia tidak istilahnya mempunyai apa itu namanya hati nurani yang baik, itu pasti dengan mudahnya integritasnya itu pasti akan tergerus. Jadi beda orang, beda integritas. Nah, integritas ini selain ilmu umum juga harus ilmu keagamaan juga ada dalam orang tersebut untuk yang kasus kedua itu. Jadi sekalipun dia malu, akan tetapi kalau itu di jalan yang benar, itu pasti akan dilakukan. Yang mana apa yang dilakukan itu dapat mendapatkan, bisa mewujudkan kemaslahatan kepada keadaannya, kepada orang lain khususnya. Tidak haknya, tapi kok diambil. Kalau ini kan tidak hanya dia tidak ambil, jadi apa yang ada di dalam dirinya si kartunis itu, integritas itu bentuk tanggung jawab dia
menjadi seorang komunis yang baik dan menjadi dan itu mempunyai sifat yang baik. Intinya seperti itu, ada hubungannya dengan hati nurani dan keimanan seseorang. Kalau berarti lebih kompleks ini ya Pak ya. Nah, lebih ke kompleks ini. Jadi istilahnya kan ini lebih nyambung antara integritas dan tanggung jawab, itu lebih saling mendukung. Kasus yang kedua. Ya misalkan gini, saya contohkan ke kita aja lah. Misalkan Pak Ari ya. Pak Ari ini ke Rembang bayarannya 10 juta misalkan. Ya, misalkan 10 juta ya. Dirapel, Pak. Nggak enten loh Pak. Tapi dia pada saat dia mau dipindah ke Blora, misalkan di kontraknya di Rembang itu 10 tahun, mau dipindah ke Blora hanya 1 tahun misalkan, digaji 20 juta karena dia mempunyai integritas dan tanggung jawab di Rembang, dia lebih memilih Rembang meskipun di Blora secara gaji dan apapun lebih banyak. Jadi itu beban mental Pak, ini contohnya anak Pak. Ya, terlalu beban ini Pak, nggak bisa. Ya, jadi lebih integritas dan itu lebih kuat gitu loh. Nah itu bisa dipakai buat contoh Pak? Bisa. Ya, yang nomor 3 itu pertanyaannya kan contoh yang yang profesi apa itu berarti tadi? Guru dong Pak. Guru, oh ya. Guru. Iya, udah masuk. Kisah inspiratif. Inspiratif tapi loh Pak, inspiratif berarti harus punya inspirasi. Ya gini Pak, tambahkan saja Pak kenyataannya Bu ya. Saya tuh dari rumah sampai sekolah itu 55 kilo. Nah, masuk Pak, bisa cuman Pak. Bener Pak, bener, serius itu memang serius. Tiap hari itu saya 1 jam perjalanan, 1 jam lebih itu perjalanannya dari rumah ke sekolah saya itu 1 jam lebih tiap hari. Nah itu kalau saya ditawari pindah ke Blora ya gimana ya Pak? Nggak mau. Ya saya tolak Pak. Ditawari gitu, dengan gitu permintaan sendiri itu beda loh Pak. Yang penting kan nggak permintaan sendiri ya. Kalau emang ditawari ya bolehlah dipikirkan gitu. Atau gini, mungkin saya ketemu dengan seseorang yang bisa atau mampu, dia berkata mampu untuk mengurus pindah saya. Kalau itu saya tolak dengan alasan bla 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 karena saya punya integritas tinggi bla 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 gitu kan. Nggak ada ide untuk ini Pak, untuk ngontrak atau apa gitu Pak, ngontrak di yang deket-deket situ, deket-deket tempat kerja. Jangan Pak. Jangan Pak. Gini Pak, saya ceritakan karena punya rumatan Pak ya, punya rumatan. Enggak itu Pak maksudnya Pak. Waduh. Ini tuh Pak tiap hari kan. Intermezzo mental ya Pak. Apa bener mengkonek aku ditawari tak tolak ya aku. Perang batin. Ya insya Allah lah Pak, insya Allah 10 tahun bisa lah. Saya yakin integritas dan tanggung jawab Pak Ari Wibowo tidak diragukan lagi. Oh, siap. Dipertaruhkan ini Pak. Oke, cukup intermezzonya. Kita lanjut berarti. Pak, izin bertanya Pak. Ya, monggo siapa Pak Soleh? Izin bertanya. Ini untuk kesimpulan hubungan keterkaitan antara tanggung jawab dan integritas pada cerita pertama dan kedua apa ya Pak? Soalnya yang saya tangkap dari tadi itu ini loh integritas, ini loh tanggung jawab. Keterkaitannya belum nyambung Pak menurut saya. Nah ini perlu disimpulkan terlebih dahulu saya kira. Biar Mbak ini tidak menyimpulkan sendiri. Betul. Mbak ini dapat kesimpulan apa itu tadi? Ada nggak? Ya, Mbak ini dulu. Yang saya tangkap dari diskusi kali ini itu masing-masing punya kesimpulan sendiri Pak. Kisah 1 ada kesimpulannya, kisah 2 ada kesimpulannya. Jadi kalau menurut saya belum mengena pada pertanyaan yang belum meruncing pada pertanyaan, kan di pertanyaan itu kan dari dua kisah di atas
bagaimana keterkaitan antara tanggung jawab dengan integritas. Nah, tapi ini yang saya tangkap loh, nggih. Wih, Kesimpulannya dari dua kisah itu yang jadi satu seperti kata Pak Soleh tadi. Jadi masih kesimpulan itu masih dari masing-masing cerita. Kisah. gitu. Gini Bu. Kula nggih, tak izin nggih dijawab. Monggo. Ini Bu. Karena ada pertanggungjawaban, karena ada tanggung jawab, maka akan timbul integritas. Ngoten, paham? Boleh Paham. Nggih, ngoten nggih. Menurut saya gitu, Bu. Menurut saya gitu. Kalau orang punya sifat atau prinsip tanggung jawab yang besar, maka dia setiap mengambil keputusan pasti jujur. Betul mungkin loh. Kula niki kalau menurut saya Pak, contoh saja ya, dibalik. untuk integritas terbaik adalah tanggung jawab Pak. Contoh, seorang dokter, kalau dia tidak memiliki integritas, contohnya saat ini, dokter merawat pasien COVID-19. Kalau dia tidak memiliki integritas, maka mungkin dia akan meninggalkan pasiennya. Begitu juga dengan perawat Pak. Langsung Maka saya tangkap ya. ketika dia memiliki integritas, maka timbullah atau muncullah tanggung jawab kepada pasien untuk merawatnya. Nah, itu menurut saya keterkaitannya seperti itu, Pak. Saya tangkap Pak Soleh. Terima kasih. Oke, langsung keterkaitannya itu artinya tanggung jawab yang kita ambil atau yang kita jalani, ya itulah bukti bahwa kita ini punya integritas yang tinggi. Oke, kita misal bilang, oh dokter itu integritasnya tinggi, oh guru itu integritasnya tinggi. Iya apa? Mana? Kok kamu bisa bilang integritasnya tinggi itu karena apa? Nah, karena dia bertanggung jawab. Lihat dia tanggung jawabnya, dokter itu. Dia jam malam pun ada panggilan pasien, dia siap. Ada pasien darurat, dia siap. Guru, dia sangat bertanggung jawab pada muridnya. Ada yang ketinggalan materi atau apa, dia dengan senang hati memberikan materi susulan atau gimana. Itu kan tanggung jawabnya. Nah, itulah sebagai bukti bahwa dia punya integritas tinggi. Jadi orang nggak bisa bilang, oh bapak itu integritasnya tinggi, oh bapak itu nggak punya integritas, dari mana kalau nggak ada buktinya gitu loh. Buktinya apa? Ya itu tadi, dia tanggung jawab apa enggak. Itu ya kaitannya ya. Ya. Kira-kira Langsung ya Pak ya. ada yang monggo. Ini saya ada yang lain ini. Maksudnya gini, apa yang kita diskusikan dari awal tadi itu aslinya hampir sama. Jadi ketika tanggung jawab itu terrealisasi, maka integritas dikatakan berhasil. Terus integritas selaras dengan tanggung jawab yang dihasilkan. Misalkan gini, Pak Ari Wibowo seorang guru olahraga. Dia mempunyai tanggung jawab bagaimana siswanya itu menjadi siswa yang ahli dalam bidang olahraga. Ketika siswa itu ahli, berarti integritas Pak Aris sebagai guru itu dianggap berhasil. Jadi seperti itu. Ketika tanggung jawab terrealisasi, maka integritas berhasil. Integritas selaras dengan tanggung jawab yang dihasilkan. Kalau hubungannya seperti itu. Yang saya tangkap dari diskusi ini loh, monggo yang lain. Tapi kalau kita arahnya ke ada hubungannya, jadi antara hasil dengan proses dari integritas itu sendiri ada suatu istilahnya titik temu yang menjadi pokok dari ini keterkaitan antara tanggung jawab dan integritas. Wah, Pak Ari diomongin malah langsung keluar, Pak. Gimana ini, Pak? Disconnect ini, disconnect. Wah, sinyal ini.
Kalau gitu gini aja Pak, apa yang didapat Bu A ini diflorkan saja di sini, jadi nanti kita bisa koreksi bareng-bareng gitu. Iya. Udah pas Oke. atau Disimpulkan aja. jadi kan tinggal dia merangkai kata-katanya untuk koreksi di sini bersama gitu. Ya, nah. Coba masuk lagi Pak. Sedikit aja, tambahin sedikit ya. Mungkin ya Mbak ini sedikit ya. Kalau ada kata-kata gini Brebon, kayak pernah mendengarkan Nabi dan Rasul. Kalau Rasul pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul gitu, beragama Brebon, apa aku balik. Nah itu kalau Nabi itu pasti Rasul, kalau Rasul balik. Nah seperti itu kayaknya tanggung jawab dengan integritas. Tanggung jawab salah satu dari bentuk integritas. Gitu. Berarti integritas yang kita laksanakan tidak hanya berupa tanggung jawab, tapi berupa ada bagian-bagian dari yang lain, kayaknya gitu. Hubungannya juga seperti itu bisa masuk kayaknya. Diperumpamakan seperti Nabi dan Rasul itu loh, kayaknya lebih luas integritasnya gitu. Kayak kalau Rasul kan juga kayak itu lebih katanya himpunan itu himpunan yang ada di dalam himpunan kayak telur ceplok itu. Iya. Nah yang lebih besarnya integritasnya, tanggung jawabnya ada di dalam integritas itu gitu. Oke, masuk juga itu Bu Anissa. Oke. Ya. Seperti dalam matematika kan ada himpunan bagian itu loh, telur ceplok itu. Yang kuningnya itu tanggung jawab, yang telur semua bagiannya itu integritas. Jadi tanggung jawab itu yang lebih khusus. Kayak irisan itu ya. Yang kecilnya, yang telur kuningnya itu tanggung jawab. Ya, itu nggak masuk nggak? Kalau pola pikir kita kaitkan dalam ibu rumah tangga dan matematika. Oke, dalam masuk. Islamnya tadi Nabi dan Rasul itu. Gitu. Gimana Bu Aini? Berarti ini nanti masuknya kayak tiu ya Bu. Kalau saya itu cenderung gini, kalau saya itu cenderung ke sebab dan akibat dan keselarasan untuk integritas dan ini dan tanggung jawab. Kalau saya loh, coba yang lain nggak apa-apa, kita bisa pendapat sendiri-sendiri, tapi kan nanti di apa itu di compare semua ya gitu aja. Ya dituliskan semuanya aja, itu tadi ada berbagai macam pendapat. Gimana? Banyak memang tergantung pola pikir kita. Iya, dan nggak ada yang salah ya. Nggak ada yang salah. Betul, sebab akibat bisa, himpunan bagian itu tadi juga bisa. Tergantung pola pikirnya sih. Ini aja ditulis, yang pertanyaan pertama itu kan ada dua, yang pertama kisah pertama, yang kedua kisah kedua, jadi kan nanti berurutan gitu untuk laporannya. Terus yang pertanyaan kedua itu berarti kita contohkan sebagai apa itu namanya, sebagai guru atau paramedis atau yang lainnya, berarti profesi masing-masing kita contohkan berapa gitu untuk apa pertanyaan ini, untuk tugas ini. Jadi berurutan membuatnya. Berarti kita selesaikan yang keterkaitan, ada cerita satu dulu ya Pak ya ini ya. Betul, jadi berurutan. Pak ini mungkin tadi pendapatnya apa aja? Pak Haris ada yang disampaikan, mantau terus ini. Saya bacakan kesimpulan ya Pak. Sebentar, tadi kan dari awal-awal catatan saya itu kan belum ada kesimpulan yang bisa ditarik, masih pendapat dari cerita 1, cerita 2. Nah tadi kesimpulan yang bisa diambil yang pertama itu karena adanya tanggung jawab maka muncullah integritas dari Pak siapa tadi, Pak Ari Wibowo, atau orang yang punya prinsip besar maka setiap mengambil keputusan dia mengambil keputusan dengan jujur. Yang pertama kata Pak Ari Wibowo. Kemudian yang kedua, ketika tanggung jawab terrealisasi maka integritas itu dikatakan berhasil, dan integritas itu selalu dengan tanggung jawab yang dihasilkan. Nah, di sini ditemukan adanya titik temu antara tanggung jawab dengan integritas. Terus pendapat yang lain bahwasanya antara integritas dengan tanggung jawab itu merupakan
suatu himpunan yang bisa dikaitkan atau tanggung jawab itu ada di dalam integritas sendiri. Selanjutnya, integritas dan tanggung jawab bisa diibaratkan sebagai atau sebab akibat. Jadi dua itu merupakan sebab akibat. Monggo kalau saya kurang jelas tadi ya, karena sering putus sinyalnya. Iya, nggak apa-apa Bu, gini aja. Jangan udah itu tadi hasilnya apa? Kan nanti diketik. Nanti siapa yang sedia mengetik, diketik nanti kan dikirim di grup dulu. Nah, nanti kan masih ada koreksi-koreksi kan. Nah, ngoten aja. Soalnya ini saya lihat sudah hampir 1 jam ini. Hampir 1 jam. Jadi saya muncul ide gimana kalau kita usul ke Pak Said, usul kalau tugas ini untuk 2 hari gitu loh. Jadi yang pertanyaan 1 ini tadi aja kita bahas, lihat udah 1 jam. Ya. Kita belum masuk ke pertanyaan 2 loh. Boleh tuh Pak, boleh. Boleh banget. Nanti mungkin kita split nanti hasil utamanya di split jadi 2 ini. 1 untuk tugas yang tanggal 28, 2 untuk tugas yang tanggal 31 gitu. Monggo nanti enggak integritas Pak. Coba saya sampaikan. Sampaikan dulu ke Pak. Iya. Kalau udah banyak chattingan saya. Kalau dari panitia kemarin kan 1 hari 1 tugas gitu. Iya makanya. Dan ini 1 dibagi 2 ya Pak. Nanti enggak integritas. Banyak lagi nih. Enggak tanggung jawab. Tanggung begitu. Enggak apa-apa, saya setuju Pak. Kan Tapi saya usul setuju. Pak, usul. Iya. Boleh izin masuk Pak? Boleh Pak, boleh. Monggo. Kalau tugas kedua itu kan yang nomor 2 kan itu sebenarnya kan cuma 1 contoh ya. Maksudnya dalam sehari ini atau mungkin dalam waktu 5 menit ke depan kan sebenarnya kan bisa diselesaikan. Misalnya mau 1 hari ini. Oh, gitu. Kan itu kan contoh. Mau langsung cepat berarti ya yang untuk pertanyaan 2 ya karena kan contoh salah satu panjang di tadi ya. Oke, enggak apa-apa. Maksudnya saya berpikir iya Pak, usulannya itu loh Pak yang Pak Tahal itu kalau yang 1 untuk 2 hari itu boleh Pak. Saya setuju itu Pak. Iya, maksudnya kalau usulannya itu diterima boleh. Itu kan ya oh gitu toh. Bagus. Tak kira Pak. Saya bilang gitu. Soalnya tadi di awal saya sampaikan kan ada kelompok lain yang tugasnya satu tugas tapi kompleks. Iya, di upload 4 kali, diinputkan oleh pemateri juga 4 kali dengan tugas yang sama seperti itu. Karena apa yang dibahas itu cukup kompleks gitu. Nah, ini ya kompleks tadi kok. Yang mau coba disampaikan ke Pak Said. Mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa bantu. Ini kalau dilihat dari schedule di LMS itu kan untuk agenda 2 itu ada 4 hari. Jadi makanya LMS itu ada 4 hari, terus kita di sini sudah ada 2 yang kita kerjakan. Nah, 2 ini pun panjang-panjang gitu. Panjang-panjang jadi, gitu emang. Jadi yang 2 hari ini mungkin itu bisa diisi yang kita diskusi malam ini nggak apa-apa. Kalau saya pribadi malah lebih enak. Monggo yang kalau kita sistem pasti si pemateri juga kan nggak mungkin tiap hari gitu ngasih terus. Iya. Dia kita ikut dari LMS ini sendiri. Jadi pokoknya kalau ada tugas kita upload tugas yang sesuai dengan agenda 2 gitu. Betul. Agenda 1 itu ada 3 hari, agenda 2 ada 4 hari gitu. Meskipun ini misalkan nanti sama, nggak apa-apa kan masih dalam satu agenda 1, agenda 2. Gitu. Saya mengingat lagi soalnya ini Pak, kemarin ngupload videonya itu Pak, agak cukup ya Bu Yekti ya, agak cukup gimana gitu. Apalagi kalau durasi lebih dari 1 jam. Iya, ukurannya itu hampir 3 giga loh Bu. Ini kalau sejam lebih hampir 3 giga. Iya serius. Saya kemarin saya yakin 3 giga itu kalau diupload ke YouTube itu pasti menghabiskan kuota banyak. Tapi tenang, kalau masalah kuota nanti diganti Pak Ari Wibowo. Oh gitu Pak. Oke.
Tapi ingat Pak, nomor 2 Iya. Kita Yuk, masih Oke lah ya. saya takutnya kalau di Ini tengah masih jalan direkod, Pak. gagal atau apa Eh, lama waktunya itu loh nguploadnya, terus apalagi kalau di tengah-tengah jalan lagi uploading tiba-tiba gagal, itu loh yang bikin agak Iya, nyesek. betul. Ini masih Kalau tiktok masalah apa enggak, kuota Pak? masih bisa Bisa nggak? Ini Carry. membahas upload Pak, ini yang itu Pak, yang Zoom itu kan juga ada sekitar 2 jam itu, apa saya upload di drive aja nanti tak kirim jenengan gitu, daripada nanti apa di perangkat saya terlalu penuh. Yang satu agenda satu dan agenda 2 yang Zoom. Ya boleh Pak, jadi Itu kan bisa diakses sudah saya semuanya. convert itu setengah jam lebih itu, hampir 1 jam itu. Iya makanya Lama itu 2 jam. ukurannya berapa giga itu Pak? 3 giga. Ya, yang agenda satu hampir 1 giga, 1 giga. Oh, lebih Nggak ngirit. ada Saya 3 enggak mudeng ya. Google Meet Itu yang Pak, Zoom kecil. boleh izin masuk. izin tanya Pak. Nggih. Ya monggo. Untuk pertanyaan kedua itu kita nyari kisah nyata apa kita ngarang sendiri gitu loh maksud saya. Bisa nyata. Kita sama-sama Contohnya. tahu. Bisa nyata. Kisah nyarap Iya. bukannya yang Itu sekitar kita atau inspiratif, yang pernah Pak. kita dengar gitu. Ya, Ada kisahnya baca. Pak Ari Kalau Dino saja ada tadi yang kan nyata ya, bisa, Pak. kisah nyata itu. Katanya saya. Kalau Nah, iya kan kisah Pak nyata, Ari sudah ternyata real itu, tidak bohong itu. Real nggih, boleh Jalanan dicek antara lah. Kunduran sampai Bulu. Lah, 50 kilo. 55 Pak. mantap. Langsung aja berarti disepakati, Pak. kalau kisah nyata berarti kan kita juga menyebutkan tokoh, alur itu juga kan Pak Nggih. Waktu Ya enggak Aku apa-apa, lah. enggak apa-apa. Tokohnya Nah, kisah nyata. anonimus gitu. Gini Bu, gini, Dokter A. maaf, sorry gini. Nanti nek kisah nyata kan saya belum pernah ditawari orang buat pindah Pak. Kalau kisah nyata untuk saat ini dokter kan bisa Pak. Kan sekarang masih musim COVID, Pandemi. kan banyak nah itu kan. iya. Nah, misal dokter kan berarti kan kita harus tahu Pak, dokter siapa, kerja Enggak. di mana, Enggak instansi perlu, enggak perlu. apa. Secara Nggak global perlu, aja. nggak perlu Bu. Oh, gitu. Ya. Nggak perlu, itu nggak perlu. Oke. Mungkin kita Berarti ngarang. tahu ada Poinnya kan beberapa- lebih kepada inspiratifnya. Yes. Nah, kita lebih ambil Ya. inspirasinya ya. Nek Kalau mau nyata mau bisa. lihat itu Dokter Gunawan itu Pak, yang ada di podcastnya Deddy Corbuzier itu Pak. Ivan Gunawan. Nah, Itu iya. ada itu dokter yang seperti itu ada Pak. Yang kita ambil kan inspirasinya, bukan ininya. Bukan tokohnya Integritas dan siapa. tanggung Nomor jawabnya. HP-nya. Iya, betul. Ya udah disepakati nanti dikarangkan siapa gitu nanti bisa Yang biar- penting itu kan di sini ada nilai-nilai tanggung jawab dan integritasnya, entah itu siapa gitu. Berarti Ya. saya ada integritas nih Pak. Nah, kalau Anda tidak diragukan lagi, pasti. Sudah lain loh, Pak. Integritas. Pak Ari. Oke, berarti udah beberapa menit yang lalu ini kita udah masuk ke pertanyaan 2 berarti ya, ke pembahasan. Nggih, lah nggih kan sudah selesai toh? Iya, sudah. udah selesai yang ngarangnya yang bingung Pak Mbak ini oke Gitu toh. Yang bingung dari mananya yang bingung? saged Mbak ini saged ya kan terus Ngarang itu loh Bu. Searching. Saya nggak bisa ngarang. Enggak, kan bisa ambil dari videonya podcastnya Om Deddy itu. Atau yang bisa ambil di Ya, bacaan-bacaan di, kan ada di ini coba masing-masing berkisah. ngirim Coba. kan. Ada salah satu siapa gantian satu-satu berkisah tentang apa ini, guru, paramedis, penyuluh. Oh, berikan yang dilakukan. Oh, ini sebenarnya hanya satu aja ya, tak kirain. satu Salah satu. Satu itu, Pak. Oh, iya, Itu iya. satu aja, Pak. Yang saya pikirkan ini apa? Yang pernah Anda dengar. Guru contohnya seperti apa, Raja, paramedis contohnya oh. seperti apa. Oh, saya salah tangkap berarti yang ini. Ya. Salah Cuma satu salah ya. satu, ya, Pak. Atau Iya, Pak, siapa nggak saja apa-apa, yang Pak, pernah Anda dimaafkan. dengar. Oh. Oh, Nakes saja Pak, kondisi ini kan saat ini nakes yang itu, yang terlihat sangat Paramedis jelas berarti. itu. ya. Monggo kita langsung sepakati aja di sini apa kisah
siapa ini maksudnya? Atau ada yang pernah dengar Paramedis. kisah sangat inspiratif? Atau Pak Haris tadi, Pak Haris coba diceritakan yang Dokter Gunawan itu, saya belum nonton juga soalnya. Kalau detailnya sih kurang kalau detailnya sih kurang nggak lihat sampai full ya Pak. Cuma poinnya kan di sana kan diceritakan bahwa Dokter Gunawan itu ya intinya beliau itu bukan mengejar ke isi dompet dari pasiennya, tapi lebih kepada hati nuraninya bisa menolong orang banyak. Bahkan dia rela tombok gitu untuk bagaimana supaya pasiennya itu bisa sembuh. Gimana? Itu ya Pak yang bilang jangan tarif mahal-mahal, tapi ketika dia membayar dengan harga mahal di rumah menangis, bisa beli beras itu ya dokter itu. Saya lihat kata-kata seperti itu kayak cuplikannya tok berarti saya lihatnya. Jadi bayarnya sukarela gitu loh, gak harus matok. Terus kayaknya beliau itu juga ini sering memberikan obat secara gratis, tapi menggunakan uang dokter untuk membelikan obat itu kepada pasien yang kurang mampu. Sepertinya seperti itu yang pernah tak kelihatan muncul di iklan-iklan itu. Ya, ada yang bantu ini gimana? Untuk pembahasan 2, pertanyaan 2. Contoh ya, ini buat contoh ya. Saya itu sebenarnya gini, murid punya, boleh nggak misalnya kalau muridnya? Pak, putus-putus Pak. Suaranya putus-putus. Halo. Ini buat contoh nggih. Saya tuh punya murid. Kalau untuk murid itu boleh nggak? Nggak harus dokter gitu, boleh nggak? Boleh apa? Yang ada ikatan boleh aja sih, kalau menurutku boleh aja. Profesi yang dimana di situ nanti kisahnya jenengan itu ada nilai tanggung jawab dan integritas yang tinggi gitu. Begitu. Itu guru, gini, medis maupun penyuluh. Apa gini? Ini kasih link YouTube. Ada murid saya, rumahnya itu di tengah alas hutan. Dia malah sekolah itu jaraknya lo jalan kaki, alas kaki. Nah, nilai integritasnya dia apa? Dia itu pripun nggih tanggung jawab murid enggak masuk Pak, itu kan tokonya murid nanti enggak profesi lebih kepada profesi. Masuk Pak. Monggo Bu Yeni. Masuk Pak. Ya, mungkin sedikit menambahkan untuk yang kisah inspiratif ini, sebenarnya di Gunung Kidul itu ada satu kecamatan sama Mas Yudi di Kecamatan Ponjong, tempatnya di SD Negeri Kenteng 2 itu ada kepala sekolah yang menurut saya itu berintegritas dan yang sangat bertanggung jawab ya, karena beliau itu rela setiap hari itu antar jemput siswanya dengan menggunakan motor, karena sekolahnya itu sekolah pinggiran, jadi muridnya masih sedikit, jadi untuk menarik siswanya itu dan kebetulan di lingkungannya itu siswanya mayoritas dari anak petani, dan dimana setiap pagi itu orang tuanya sudah ke sawah. Nah, untuk bisa ke sekolah itu si siswa itu diantar jemput sama pak gurunya itu, pak kepala sekolahnya, dan akhirnya sekolah itu sekarang mendapat bantuan mobil untuk antar jemput siswa. Itu kira-kira masih ikutan gitu. Hanya Bu, untuk integritasnya yang di bagian tinggi gitu. Integritasnya kan bapaknya sudah sudah menjamin mutu bapaknya itu menjamin. Jadi integritasnya beliau itu istilahnya berkorban. Dia rela menjemput siswanya setiap hari. Dan rumahnya itu juga lumayan, jadi setiap hari harus berangkat setengah 7 jam berapa gitu pokoknya sebelum jam masuk. Kenapa ditambahin gini Bu? Dia mungkin tak menjauh nggih untuk Pak Kepala Sekolah pernah ditawari untuk pindah atau
naikkan jabatan atau gimana, tapi menolak, dia lebih memilih melanjutkan yang tadi. Atau Nah, itu kebetulan itu kepala sekolahnya baru di SD itu. Jadi dulunya guru biasa, guru kelas, kemudian naik kepala sekolah. Nah, di SD yang baru ini sebagai kepala sekolah, dulu SD-nya itu muridnya kurang, tapi sekarang alhamdulillah sudah lebih banyak dari yang sebelumnya seperti itu. Jadi dengan yang dilakukan kepala sekolah seperti itu sudah menarik siswa di sekitar lingkungan itu gitu loh. Itu bagus itu. Terus ada yang dijadikan contoh apa yang disampaikan Bu Yeni tadi itu namanya sekalian, terus loginya yang lengkap. Jadi seperti alur cerita itu harus lengkap. Terus latarnya di mana, kalau Gunung Kidul ya Gunung Kidul, terus sekolahnya tadi. Kalau apa yang ada di dalam cerita yang jenengan sampaikan tadi itu sudah menunjukkan integritas seorang guru. Jadi integritasnya di mana? Kalau Pak Dita Ari Wibowo ini ngomong integritasnya di mana? Apa yang dilakukannya itu sudah menunjukkan integritas. Jadi seorang guru itu bagaimana dia agar siswanya itu dia mendapatkan amanat dari negara, undang-undang, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu sudah jelas. Dia siswanya itu agar dapat pendidikan yang layak, itu dia rela berkorban, rela untuk menjemput anak-anak itu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tanggung jawabnya di mana? Tanggung jawabnya dia anak-anak didiknya itu, dia seorang guru, dia dibayar sama seperti kita ASN kan, dari abdi negara kan, tanggung jawabnya harus apa yang menjadi profesinya itu harus dilakukan dengan semaksimal mungkin. Tanggung jawabnya dia itu tadi apa, anak itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Jadi selaras dan menjadi tanggung jawab itu. Sehingga mungkin Mas Budi pendidikan lebih lebih jalan gitu. Ya, mungkin Pak Yudi bisa menambahkan. Kalau tidak, ini saya ada link YouTube-nya. Saya Nah, kalau ada linknya malah nanti itu tinggal kita Pak San share di grup. Nambah nih. Nambah Pak. Nah, itu memang benar yang diceritakan Mbak Yeni itu di Gunung Kidul. Itu memang ada dari rumah saya sekitar 6 kilo, tapi jalannya naik gunung. Itu SD-nya SD Kenteng 2. Muridnya ada berapa itu Pak? Maksudnya muridnya enggak semua kan satu sekolahan. Satu sekolahan itu jumlahnya sekitar 60-an. Terus sekolahan dengan warganya itu jauh, sehingga Bapak Ibu guru mencari murid. Mencari murid sampai beberapa kilo, dan sekarang alhamdulillah sudah ada fasilitasnya, Pak. Dapat bantuan motor itu untuk mengantar jemput siswa. Tadinya cuma pakai motornya atau pribadi dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru. Terus ada sekarang itu Pak, sudah ASN Pak. Siapa? Itu gurunya sudah ASN. Gurunya yang ASN itu ada 3. Enggak, maksudnya yang dikisahkan ini sudah ASN masih honorer? Sudah. Sip, masuk Pak. Sudah jadi tuh. Sekarang ya itu tambah lagi dapat bantuan mobil untuk antar jemput anak. Pak Yudi, ya. Ada nomor rekeningnya Pak? Gimana Pak Ribo? Iya. Mau ngasih malah. Linknya sudah saya share di grup nggih. Intermezzo. Linknya sudah saya di-share di grup. Agak membayangkan saya. Jadi itu luar biasa itu. Atau maksudnya awal mulai beliau kan tanggung kepala jawab sekolah. Integritasnya sudah masuk. Ya, beliau kan kepala sekolah. Maksudnya yang melakukan itu sendiri beliau atau guru-gurunya juga diajak untuk melakukan hal yang sama. Soalnya di bayangan saya kan gini,
murid kan nggak mungkin cuman 1, 2 kan, pasti banyak. Itu yang dijemput misalkan lah, yang diantar jemput anggap misal 10 aja, 10. Itu kan sudah memakan waktu, apalagi kondisi lokasi juga naik. Otomatis misal sekolah misal Ini sama gurunya Pak, kita lihat videonya. oh sama gurunya ya. Cuma Pak kepala sekolah. Itu sebenarnya yang awal-awal itu kan kepala sekolahnya. Kemudian mengajak guru-guru yang lain gitu. Kadang kepala sekolah itu dalam 1 hari itu menjemput itu bisa balik 2 kali. Jadi menjemput siswa itu membawa 3 anak sampai sekolah terus nanti balik lagi. Iya bagus itu berarti membangun lingkungan yang itu juga. Satu Iya, motor saya itu nih Pak, dia bagus tiga. ya. Nanti dicantumkan linknya. Memberikan pengaruh yang baik gitu loh maksudnya juga. Otomatis kan guru-gurunya yang lain jadi ikutan melakukan hal yang sama. Inspiratif, menginspirasi toh. Ya, Setelah menginspirasi. itu kan mendapat bantuan motor VR itu. Nah, setelah VR itu terus sekarang mendapat bantuan mobil. Jadi sebelum mendapat bantuan mobil itu mendapat bantuan motor VR. 3 roda itu gitu. Iya. Nah, kira-kira Bu Yani tahu nggak di Pak itu butuh apa lagi tahu enggak? Kak Dita mau. Saya Arief tanyakan, Pak. mau. Enggak, ini aku Saya tanya tanyakan. toh. Tanya aja. Saya punya kontaknya bapaknya soalnya. Oh iya. Siapa tahu nanti linknya dicantumkan di sini, Pak. Siapa Pak? Pak Ari. Enggak, Pak itu Pak Ari mau Pak. memberikan Pak doa. Said. Pak Said ada koneksi dengan Pak Jokowi langsung terjun langsung kan bisa. Bu. Betul itu. Siapa tahu loh. Iya bagus. Iya. Thinking boleh. Linknya dimasukkan nanti dek. Mbak Yeni aja yang Itu kemarin kalau tidak salah juga sudah mendapat bantuan dari Kemendikbud atau sekjen apa gitu. Tapi saya lupa. Oh, saya keduluan berarti. Tidak ada Nggak apa-apa, kunjungan Pak. dari itu. Niat baik itu nggak ada. Iya, ya. Pak. Iya. nanti Dah, Mbak ini. Yeni bantu Mbak Aini menulis yang soal kedua itu biar nanti mudah, biar mboten Mbak Aini semua, ngoten Mbak Yeni yang berperan di nomor 2 ngoten nggih, biar dibantu nggih. Ya. Oh, nggih, nanti saya bisa komunikasi sama Pak Yudi juga soalnya Oke. yang satu kecamatan. Mantap ini, Nanti mungkin mantap. bisa menambahkan. Jangan komunikasi dengan saya, Bu. Jauh. Di RM lho yo alah. Linknya ini sudah bisa dibuka nggih? Iya, Sampun, sudah. sampun. Ya. Tapi saya belum Sudah. bisa. Gaya di 1 jam recordingnya ini. Oh, blura Mas. 11 menit. Nanti bahas-bahas. gaya Orang rameni. Oke, sudah ya. ngopi yang Kita ada. tutup ya. Jam lebih nih. Aku nek orang ngopi ngene iki Mas Umat. Orang ngopi kok cai. Pak, screenshotnya jangan lupa. Oh iya, Oh, screenshot iya. dulu, screenshot ayo. Oh ya, screenshot. Terima kasih Bu. Gaya Aisyah. apa ini? Gaya apa lagi? Oh, iya. Si. Tangan mengepal tuh. Kayak apa Pak Dita? Oh iya gini ya. Dita. Gini toh, itu loh Bu Anissa kok. Gini kok. Ya, Bu. Bentar. Mas saya ada turut yang ujung. Bentar. Buka ini dulu. Belum. Mas Haris nggak boleh itu. Lali ya, lali. Oke, begini. Oke, dimulai ayo. Tunggu. 1, 2, 3. Tunggu bentar Pak, itu yang lain gimana yang nggak kelihatan ini? Wah, bentar Bu Yektinya. Loh, Nah, Bu Yekti. Yang kelihatan cuma Pak Sahal ini. Loh, Yang lain nggak kelihatan. Pak Ditae sing ra ketok. Oh, Ngopi Pak Dita. Neng udah Bu Yeni. Nak menghilang ya. aduh. Bu Yekti ya yang nggak kelihatan ya. Oh ini udah. Ayo. Aku nggak bisa Namun? mencet tombol lagi berarti aku. 1, 2, 3. Oke, udah. Tak kirim. Dah. Ya, iya, terima kasih. Berarti sebentar Pak, yang nomor 2 ini
mau ditawar untuk tugas hari ini nggih. Sedangkan untuk yang nomor 1 itu untuk tugas yang hari Sabtu. Rencananya Kalau bisa begini. ditawar. Ya, kalau Rencananya bisa ditawar seperti itu nggih. Nggih, Pak. besok Infonya masih besok Kamis kok. Nggih, masih Kalau besok boleh. Kamis sih. besok saya coba Lama. hubungi via chat lagi. Saya udah agak sungkan dari ini, udah chat banyak ini tadi. Takutnya Bu Jangan, Pak, merasa jangan digenjot, terganggu gitu ya. Untuk Iya, Pak besok Said kayaknya sibuk banget kok. Nggih, Pak Said. Besok gini aja, besok kita cek LMS kalau penugasan tanggal 31 ini masih kosong, nanti saya chat yang itu tadi. Jadi tugas hari ini kita uploadnya besok agak-agak siang atau sore gitu, nggak apa-apa. Jadi Itu untuk ya. jadwal agenda 2 itu sampai tanggal 1 September kalau di LMS-nya gitu. Iya, sampai besok kan berarti kan. Sampai besok besok. Rabu, Itu terus nanti agenda 2. Kamisnya mulai masuk agenda Masih 3. Pak Said lagi ya, ketemu Pak Said Said lagi lagi. tapi Tapi Kamisnya Kita beruntung, masalahnya kayaknya kita Kamisnya itu malam baru mulai Zoom dan di sistem udah harus ada penugasan Jumat dari malam itu kan? loh maksudnya. Yang problemnya itu. dikirim 2 kali kayaknya boleh deh Pak. Kayaknya Kali Iya. kan gini, tapi penugasan itu enaknya kan kalau si pematerinya sudah upload di LMS, kalau belum kan belum ada Pak. Meskipun kita Zoom hari itu. Iya, makanya kalau bisa sebelum besok Pak Said ngupload tugas yang baru lagi, alangkah beruntungnya kalau beliau sudah membaca chat terus menyetujui bahwa oh ya tugas ini displit jadi 2 hari aja gitu maksudnya. Cak. Tunggu info Pak Ketua. Pak Soleh kok jempol dhewe iki piye mau ora kompak. Heleni Bu. Heleni. Aku gak iso ngene, Bu. Ai, Ini tampil Aku kan beda. mencet Mbak tombol. Yakti ya enggak kelihatan itu ketutup apa itu waktu ya. Sudah saya screen Bu, nanti saya kirim. Oh iya. Yang namanya Mbak Ya, Yati ketutupan kayak ini nggak bisa dipindah ya Bu ini ya Bu. Ini. Wah. Ya wis bejone Mbak Yakti lah, sesuk Iya. paling gantian yang lain itu. Mungkin saya, Bu. Besok saya mungkin. Tenang, Mbak Yakti tenang. Geser-geser ya ini. Otomatis kok ya yang geser ya. Iya. Berarti ini besok Ini tandanya gini. sudah harus ada jawaban ya, Itu Pak. tidak boleh dilihat Pak Ari Wibowo. Pripun? Tidak boleh. Udah di stop recordingnya Pak. Belum Belum. belum ditutup sama loh, ayo. Oh iya udah ditutup. Nggak apa-apa. Segera ditutup. Karena tadi pembukaannya kita buka bersama, sekarang penutupannya juga kita tutup bersama gitu ya. Sebelum kita tutup, saya Siap. ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya. Sama-sama, Sudah Pak. menyempatkan waktunya, sudah mengeluarkan pendapatnya, sudah banyak berkontribusi lah. Kemudian wabil khusus juga seperti biasa notulensi ini saya tugasnya masih punya PR sendiri kan. Tapi nanti kita ini hasil ketikanya dikasih grup, nanti bukan ada yang mau mengkoreksi atau menambahkan lagi gitu kan bisa. Itu. Terima kasih ya Bu Aini. Terima kasih Bu Aini. Bantu Pak Dita. Juga semuanya. Bu Aini hamil loh. Bantu tuh Pak Ditari. Jauh ya, Pak. Nanti Japri, nanti via Japri ya Pak Soleh ya, nanti via Japri. Ya. Aduh. Bahaya Pak, kalau Japri bahaya. Nanti nggak jadi ditutup-tutup ini nanti. Monggo Pak, monggo Pak. Ya, oke, saya ucapkan terima kasih pada semua. Kemudian Yes, saya mohon maaf sama-sama. kalau ada salah-salah kata. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum Absennya masih warahmatullahi kenceng. wabarakatuh. Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 21.30 absennya Pak. Nah ya masih setengah jam loh. Iya, kalau mau Ngobrol ngobrol sih. boleh ya. Ngobrol nggak apa-apa. Lah mau Ngobrol sih. Pak Ari Wibowo mau ngopi dulu. Indah.